Dua cara agar doamu lebih powerful. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya bahas tema terkait dengan doa ya. Nah, di sini saya akan sampaikan dua cara berdoa yang powerful dan insya Allah lebih gampang terkabul ya sahabat. Tentu saja ini doanya terkait dengan hal duniawi ya kan. Karena saat ini kita masih berada di dunia kan. Kalau terkait dengan akhirat, saya tidak membahasnya ya. Karena kebanyakan orang saat ini berdoanya ya terkait dengan dunia, terkait dengan kemudahan, terkait dengan rezeki, terkait dengan uang dan sebagainya lah ya. Nah, jadi dua hal ini, yang pertama adalah doa itu diartikan dengan meminta, permohonan, pengharapan. Sebuah ayat mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka niscaya akan kukabulkan. Aku di sini adalah Allah, Tuhan ya kan. Kebanyakan orang memiliki pemahaman bahwa doa itu meminta. Oke. Kita bahas terkait dengan doa yang maknanya adalah meminta. Tidak salah memang sahabat ketika Anda berdoa dengan meminta, karena sejak dulu, sejak kita kecil, kita diarahkan atau diberikan pemahaman bahwa berdoa itu ya meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan, meminta kepada yang menciptakan kita, kan begitu. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu banyak meminta kepada Allah, ketika kita terlalu berharap kepada Allah, yang terjadi adalah apa? Ya, yang terjadi adalah kita melekat. Jadi melekat itu adalah sesuatu yang ibaratnya begini ya, kita menggenggam inilah ya. Ini sudah pernah saya contohkan lagi. Saya menggenggam ini, ya ibaratnya saya berdoa, ya saya menggenggam ini. Saya berdoa, tetapi ketika saya genggam terus, saya lekati doa ini, kira-kira apa yang terjadi? Saya akan capek, karena posisi tangan saya begini, meskipun ini sangat ringan, ya kan, meskipun ini tidak ada 1 kilo, ya setengah kilo bahkan tidak ada. Nah, maka agar terasa ringan, harus saya lepaskan, kan begitu. Artinya ketika Anda doa, meminta dan terlalu berharap terkabul, meminta dan meminta, maka yang terjadi adalah kemelekatan. Dan ketika Anda meminta, terus meminta, maka yang terjadi adalah Anda merasa berkekurangan. Katakanlah Anda berdoa minta rezeki berlimpah, doa agar dagangan Anda laris. Tapi ketika Anda berdoa dengan cara meminta tersebut, dagangan Anda tidak laris, usaha Anda tidak lancar, Anda masih merasa dagangan Anda tidak laku banyak, Anda merasa susah secara finansial, secara keuangan. Nah, rasa kekurangan inilah yang memicu kinerja semesta itu mengabulkannya. Kamu merasa kekurangan kok, ya sudah saya berikan kekurangan saja, usahamu sepi saja ya, karena kamu merasa begitu, seolah-olah begitu semesta mengatakan. Nah, harusnya bagaimana? Doa itu seharusnya kan ketika Anda meminta, maka berserah juga, pasrahkan juga kepada Allah, pada Tuhan. Karena sejatinya doa yang sesungguhnya adalah kita menyerahkan segala sesuatu, harapan kita itu kepada Allah kan. Urusan terkabul ataukah tidak itu ya urusan Tuhan. Anda jangan terlalu ikut campur. Ketika Anda masih memikirkan ini kok nggak terkabul ya, Anda masih menanti-nanti terkabulnya kapan ya. Nah, artinya Anda masih ikut campur dalam doa yang Anda panjatkan kepada Allah. Dalam prosesnya Anda masih ikut campur. Kalau Anda masih ikut campur, maka ya sistem kinerja doa ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar, tidak selaras. Maka
Maka dari itu Anda perlu yang namanya menyerahkan ya urusan Anda kepada Allah. Anda berpasrah, berserah. Silakan Anda berdoa dengan cara meminta, tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Ya kan? Itu yang pertama, sahabat. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu yang namanya berdoa dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Ya. Anda pun tahu ayat ataupun dalil yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Saat Anda bersyukur, maka Allah akan berikan nikmat yang berlebih. Allah akan tambah rezeki Anda. Allah akan tambah nikmat Anda. Dan bersyukur ini adalah salah satu ciri mental orang kaya, ciri orang mental berlimpah. Dan perlu Anda pahami bahwa rasa itu adalah doa yang sesungguhnya. Saat Anda bersyukur, apa yang Anda rasakan? Pastinya bahagia, kan? Saat Anda bersyukur, apa yang Anda rasakan? Tentunya perasaan tenang, damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Perasaan-perasaan itulah yang merupakan vibrasi power yang terpancar ke semesta, dan itu bisa mempercepat ya terkabulnya doa Anda. Anda berdoa meskipun Anda belum punya rumah, katakanlah, bersyukurlah seolah-olah Anda sudah punya rumah. Sama-sama Anda berdoa dengan cara meminta, belum ada barangnya, belum ada rumahnya, ya. Dengan berdoa dengan cara bersyukur, sama-sama belum ada barangnya, maka akan jauh lebih powerful ketika Anda berdoa dengan cara bersyukur dan rasakan bahwa Anda sudah memiliki rumah tersebut. Ya kan? Lawang Anda sama-sama belum punya barangnya. Yang pertama dengan cara meminta, yaitu perasaan kekurangan kalau tidak Anda barengi dengan keberserahan, ya. Dan yang kedua adalah Anda bersyukur, mental kaya, mental punya. Nah, Anda boleh melakukan salah satu atau kedua cara doa ini, sahabat. Yang terpenting ketika Anda berdoa, barengi dengan keberserahan. Jangan Anda meminta terus, yang ujung-ujungnya adalah ada perasaan perasaan tidak nyaman, perasaan doaku kapan ya terkabul ya, kapan ya terwujud ya. Saya sudah melakukan ini sudah lelah saya, kok nggak terkabul ya. Nah, itu artinya adalah Anda belum berserah, belum berpasrah kepada Allah, kepada Tuhan. Maka barengi dengan kepasrahan ketika doa Anda dengan cara meminta. Tetapi ketika doa Anda dengan cara bersyukur, maka rasakan bahwa Anda sudah punya rumah. Ya, yakini saja bahwa Anda memang sudah punya rumah. Dan ini selaras dengan salah satu hukum semesta, yaitu apa? Law of attraction, hukum tarik menarik. Ketika Anda memikirkan, ketika Anda merasakan hal itu sudah terjadi, maka cepat atau lambat Anda bisa mendapatkan itu. Dan perlu Anda pahami bahwa penciptaan itu terjadi dua kali, sahabat. Pertama di alam non materi, di alam imajinasi. Anda punya impian, Anda punya angan-angan, Anda punya keinginan, itu adalah di alam non materi. Dan kedua adalah di alam materi, ya, berwujud menjadi nyata. Jadi ketika Anda meyakini bahwa di alam non materi, di alam energi real, di alam energi, ya, Anda sudah meyakini itu sudah terjadi, maka cepat atau lambat secara nyata Anda bisa mendapatkan itu. Dan itulah doa yang powerful, yaitu dengan cara bersyukur, meyakini itu sudah terjadi, dan merasakan apa yang Anda miliki benar-benar sudah terjadi, sahabat. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Anda mau pilih cara berdoa seperti apa, terserah Anda, senyaman Anda, ya. Yang terpenting adalah vibrasi Anda di dalam vibrasi power, bukan vibrasi force, bukan perasaan kekurangan, tapi perasaan memiliki, perasaan bersyukur, perasaan sukacita, perasaan damai, ya, dan perasaan ketenangan. Ini adalah getaran rasa atau vibrasi power.
Tapi kalau misalnya Anda merasa sedih, merasa menderita karena Anda belum terkabul doanya, nah itu yang berbahaya. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.